وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Hukum talak, pada talak berlaku hukum taklifi yang 5, yaitu hukum bisa bermakna wajib, mustahab, mubah, makruh, dan haram. Wajib ketika terjadi pertikaian antara suami istri dan juru damai pun tidak dapat mendamaikan. Jadi hakam-hakam yang dikirim tadi udah nggak mentok, nggak bisa. Bahkan permasalahannya semakin panas, maka ketika itu suami wajib mentalak istrinya. Jadi pihak hakam lagi-lagi punya omongan, ini sebenarnya gampang kok. Kalau dia mau sholat aja, insya Allah suaminya mau nerima. Nah, pihak hakam dari perempuan ngomong, gitu, ya saya sebenarnya udah nyuruh sholat, tapi dia benar-benar nggak mau sholat. Nah, udah kalau kayak gitu ngapain bertahan? Atau ketika suami menjatuhkan ilak kepada istrinya dan telah berlalu 4 bulan. Nah, ilak kemarin apa? Sumpah seorang suami untuk tidak mau menggauli istrinya. Demi Allah, saya nggak mau menggauli kamu lagi. Maksimalkan 4 bulan. Jadi udah 4 bulan kok istri suaminya diem-diem aja. 12 tuh sampai 4 bulan 5. Nah, pas ditanya istrinya kan protes, datang ke pengadilan. Saya diilak suami saya udah 4 bulan 7 hari kok suami saya tetap diem-diem aja. Dipanggil suaminya. Kenapa kamu nggak mau lagi menjimai istrimu? Udah hilang rasa cintaku ya Pak Hakim. Udah jatuh talak di situ. Maka ketika itu suami juga wajib mentalak istrinya. Artinya seorang laki-laki nggak boleh menyanyiakan seorang wanita ya dengan tidak digauli, dengan tidak diperlakukan, diberikan nafkah batin dalam hal ini urusan seksual. Nggak boleh, itu namanya mendolimi. Maka kalau udah kayak gitu, ya udah hilang rasa cintanya gitu kan, ya udah hilang gairahnya, maka sebaiknya seorang suami meninggalkan atau menceraikan istrinya tersebut. Nah kenapa toh kok tiba-tiba hilang? Gimana? Dia tuh disuruh mandi, gak mau, males banget toh. Saya nggak bisa, saya tuh hidung saya tuh peka kalau kemudian harus deket sama yang bau-bau gitu tuh, nafsu makan hilang, sampai nafsu urusan seksual juga hilang. Nah harusnya seorang istri tuh kalau kayak gitu-gitu tuh paham ya. Artinya kalau suaminya punya modelan seperti itu, ya jangan kemudian memunculkan bau-bau yang aneh-aneh gitu. Udah tahu suaminya kalau bau dikit muntah gitu kan, ya datang istrinya nggak mandi 3 hari gitu kan, ya pasti muntah-muntah lah. Tahap artinya diperbolehkan atau disunahkan seorang untuk menceraikan istrinya, yaitu ketika istri melalaikan hak Allah seperti meninggalkan sholat. Itu tidak singgung ya. Dan lagi ya, pasangan atau manusia itu harus sholat. Kalau ngaku beriman harus sholat. Maka ketika istrinya udah nggak mau sholat atau melalaikan hak suaminya seperti tidak menjaga kehormatannya, jadi kasih tahu, kamu kalau beli sayur ya beli aja, nggak usah pakai jagongan lama-lama, apalagi sampai cubit-cubitan sama tukang sayur itu, ngeyel terus itu. Maka ya istri yang susah diatur seperti itu ya, kalau mau ditalak itu tidak apa-apa. Bahkan kitab ini memasukkan itu dalam hukum yang mustahab. Termasuk apa? Suruh pakai jilbab nggak mau, gitu kan? Pakai jilbab deh, gitu kan? Jilbab panas nanti orang. Gitu. Ya, udah kayak gitu ya wis, pulangkan aja pada bapaknya. Yang ketiga, mubah. Boleh ketika akhlak atau perilaku istri pada suami sangat buruk, sementara suami tidak melihat adanya harapan untuk dapat berubah, maka ketika itu talak hukumnya menjadi mubah. Ini biasanya terjadi ketika pernikahan beda suku. Orang Papua kalau berantem atau kalau ada masalah, biasa mereka kemudian mengangkat parang. Walaupun itu belum tentu dipukulkan ya. Tapi orang Jawa kan nggak pernah atau jarang kayak gitu. Kalau angkat parang ya beneran mau bunuh orang gitu. Maka ya ketika terjadi pertengkaran orang Papua sama orang Jawa gitu kan, wah, orang Papuanya ngangkat senjata gitu, orang Jawanya kaget setengah mati sampai mau jantungan gitu kan. Ketika itu yang terjadi ya PR suami harusnya ngelurusin akhlak istrinya agar kemudian bisa sekufu, bisa kemudian sebanding seimbang gitu kan. Tapi kalau kemudian itu enggak terjadi dan suami ini malah awalnya nggak jantungan tapi lama-lama kok jantungan gitu kan, ya akhirnya ya sudah, mungkin cerai lebih baik ya. Ada temen itu orang Jawa nikah sama orang luar Jawa itu
Itu istrinya dibawa ke Jawa. Nah, suaminya ini apa? Budidaya jamur. Nah, jamur ini dijual ke pasar. Nah, suaminya interaksi lah sama pedagang-pedagang pasar. Nah, istrinya ini datang ke pasar, ngelabrak dagang pasar bawa golok itu. Karena dia mencurigai suaminya main gila sama pedagang pasar. Padahal kalau cerita suaminya ke saya, loh, mana ada saya main gila, tidak ada. Ya namanya kita di Jawa itu kan ketemu sama orang di pasar tuh ya ramah tamah biasa kan, gitu, ketawa-ketawa biasa. Menurut suaminya biasa. Tapi dia lupa kalau istrinya bukan orang Jawa. Sehingga dilabrak ke pasar bawa golok. Artinya itu perbedaan kultur ya. Kalau di negaranya sana, di tempatnya sana mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kembali ke sini berarti PR seorang suami, nah itu ngajari. Sini tuh nek cara orang Jawa bilang tuh unggah-ungguhnya tuh gimana gitu. Di sini tuh nggak kayak di Jawa Sumatera, nggak kayak di Papua atau Kalimantan. Gitu. Kalau di luar Jawa sana orang jalan sambil nenteng golok itu biasa gitu. Karena dia akan bertemu dengan binatang buas, bertemu dengan ranting-ranting yang harus disingkirkan, itu biasa gitu. Nah, di kita kalau ada orang Pak RT misalnya gitu, kemana-mana nenteng golok disarungkan di celananya gitu, kita harus mikir sing ora-ora gitu kan. Iki ngopo wong iki gitu. Sama kayak orang ke sawah bawa arit gitu. Kita akan mikir biasa ke sawah bawa arit mungkin nyari rumput atau apa kayak. Tapi kalau dia nggak ke sawah, pakai baju koko kok bawa arit gitu, gimana? Gitu. Atau pakai apa namanya batik gitu, pakai batik bawa arit gitu, pakai batik rapi gitu kayak orang mau apa ke resepsian itu, terus bawa arit gitu. Kita mikir kan udah enggak, ya enggak, mau ngapain, mau bacok siapa gitu. Nah, mau carok sama siapa gitu. Ya, jadi kultur budaya setempat itu perlu kita pahami. Ya kalau kemudian kita sudah kasih tahu kok nggak mau berubah dalam hal ini, ya kalau mau diceraikan ya juga nggak apa-apa. Daripada jantungan kita. Dan ketika orang udah nenteng-nenteng senjata gitu kan, setan itu ya main terus, kepeti terus. Ya, ngapain dipegang doang? Coba diayunkan dikit itu loh, kena pelipis orang kan lumayan tuh, kayak gitu. Ya, maka terjadilah pembunuhan di mana-mana. Wallahu ta'ala alam. Yang keempat, makruh. Ta'ala dimakruhkan hukumnya ketika dilakukan bukan karena kebutuhan. Iseng-iseng aja dia talak gitu. Diriwayatkan dari Amr bin Dinar radhiyallahu anhu yang berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mentalak istrinya, lalu saya berkata, apakah engkau melihat sesuatu yang kau benci dariku? Ia menjawab tidak. Jadi Ibnu Umar menceraikan istrinya itu protes. Memang ada yang kamu gak cocok sama aku? Apa toh ceritakan? Karena ya namanya wanita kan dia pengen memperbaiki diri gitu loh. Takutnya nanti kalau dia udah cerai sama yang ini, terus kawin lagi, dicerai lagi dengan sebab yang sama gitu kan. Maka sebelum itu terjadi, mendingan aku tanya sih, apa nih? Menurut mengatakan nggak ada. Dia berkata, mengapa engkau mentalak seorang muslimah yang menjaga kehormatannya? Ngapa aku mau talak? Wong aku tuh udah baik-baik kok, nggak ngapa-ngapain itu. Maka Amr bin Dinar berkata, akhirnya Ibnu Umar kembali merujuknya, balik lagi. Jadi sebagai wanita ya kalau ditalak jangan diem aja ya. Ben, aku si ayu, aku sok boleh lihat nih. Enggak gitu juga gitu. Ya, kalian punya hak untuk kemudian menanyakan kenapa. Karena kalau kenapa ini nggak kamu tahu gitu kan, maka khawatirnya nanti kalau kamu nikah lagi ditalak dengan sebab yang sama kan repot. Ya. Ada wanita single perawan atau ditalak punya anak satu, kawin lagi dengan yang kedua ditalak lagi, kawin yang kedua ini punya anak dua, sekarang jadi janda anak tiga, nanti kawin lagi yang ketiga punya anak lagi dua, nanti dicerai lagi punya anak jadi lima dan seterusnya gitu kan. Nah, maka yang harus kita pahami adalah cerai ini bukan sesuatu yang gampang. Gampang untuk dilakukan, gampang untuk dijalani, apalagi kalau perempuan. Apalagi kalau perempuan sudah terbiasa untuk apa namanya? Dinafkahi, bukan perempuan yang punya usaha atau apa. Kalau biasa dinafkahi kan kasihan. Ya, kasihan. Teman saya tuh nikahin janda anak satu, terus dicerai, sekarang anaknya jadi tiga. Padahal istrinya itu biasa dinafkahi. Kan kasihan. Gimana? Nah, maka ini harus difahami ya. Jadi kalau kondisinya seperti ini nggak ada sebab ya makruh.
Haram, talak menjadi haram punya ketika suami menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan haid nifas. Ini yang banyak orang lupa. Atau dalam masa suci yang telah dijimai, baik lupa maupun nggak tahu ya. Dan belum jelas kehamilannya. Haram pula mentalak 3 dengan satu lafaz dalam satu majelis. Ini yang disebut dengan talak bid'ah. Jadi gini loh, seorang suami dan seorang istri, ya, mereka berhubungan suami istri tadi malam misalnya gitu kan. Ya, maka mereka harus mempertahankan rumah tangganya sampai istrinya haid. Haid nih, misal hari minggu depan lah, hari Rabu, minggu depan tuh haid. Gitu kan. Nah, begitu haid itu tet itu haid gitu kan. Maka dia nggak boleh mentalak istrinya sampai selesai haid. Nah, selesai haid, seminggu kemudian misal gitu, Rabu lagi, misal gitu. Baru mulai Kamis, Jumat, dan seterusnya. Tapi tidak digauli, tidak diapa-apakan istri itu. Baru Kamis, Jumat, dan baru silakan ditalak kalau mau talak. Ya, tapi kalau kemudian ya pas haid gitu, jelas-jelas haid kok ditalak gitu kan, maka nggak boleh. Atau tadi malam habis dijimai gitu kan, sampai sebelum haid berikutnya kok ditalak gitu kan, itu juga nggak boleh. Ini yang dilakukan Ibnu Umar. Makanya Umar bin Khattab itu pernah ditanya sama sebagian sahabat itu, kenapa nggak engkau wariskan kekhalifahan ini kepada anakmu Ibnu Umar? Umar bin Khattab jawab, Ibnu Umar mentalak istrinya becus gitu kan pernah mentalak istrinya dalam kondisi haid. Masa mbok suruh ngurusi pemerintahan? Nggak boleh. Jadi bapaknya melarang Ibnu Umar untuk jadi khalifah. Padahal kalau kita baca kitab-kitab hadis, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Jadi lagi ini nggak boleh emosian. Jadi lihat nih, tadi malam habis dijimai gitu kan, terus pengen nalak istrinya, tunggu sampai dia haid dan selesai haid. Nah, selama nunggu haid dan selesai haid ya istrinya jangan diapa-apain gitu kan. Ya, nah, emang niat bener mau nalak loh ya. Begitu kemudian udah selesai haidnya, silakan ditalak. Oh selesai haidnya kok kemudian dijimai ya, nggak boleh lagi sampai dia haid lagi sebulan lagi gitu kan. Paham nggak? Nah ini banyak orang yang langgar di sini nih. Gitu. Ada masalah dikit, terus kata padahal dia lagi haid, nggak boleh. Sehingga kalau dikatakan haram, maka ucapan talak suami kepada istri yang haid itu tidak menjadi sah. Atau istri yang tadi malam dijimai sampai dia haid itu menjadi tidak sah. Termasuk nifas, istrinya baru melahirkan gitu kan. Ya namanya siapa yang melahirkan itu kan kadang ya agak stres dikit gitu kan. Punya permintaan macam-macam, suaminya mungkin capek gitu. Wis, angel mentotonanmu gitu kan. Padahal istrinya mungkin juga baru capek itu, capek dalam artian kan darahnya keluar terus, harus nyusoni gitu kan, mungkin dia malam begadang gitu. Tak pegat lah gue gitu. Padahal posisi masih apa? Mungkin baru 20 hari punya anak gitu. Nah, atau mungkin istrinya yang rewel gitu. Suaminya pulang parfumnya bau beda gitu kan. Aku selingkuh mas gitu. Suaminya pulang-pulang dikatakan kamu selingkuh mas gitu. Laki-laki gitu kan mau capek mungkin marah gitu kayak cerai. Nah ini nggak boleh karena masih nifas. Nah termasuk nggak boleh langsung mentalak 3. Kamu tak cerai dengan talak 3. Nah ini nggak ada dalam agama. Jadi talak itu satu-satu. Satu selesai, talak lagi yang kedua, talak lagi yang ketiga. Oke. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.